Oke teman-teman, kabarnya Hackathon Pi Network akan segera berakhir dan akan segera diumumkan pemenangnya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya teman-teman ya. Beberapa bulan yang lalu kita telah menjalani Hackathon Pi Network ya teman-teman ya. Dimana di situ banyak project-project yang sudah terdaftar ya. Dan mungkin sudah ada beberapa project pilihan dari core team guys. Nah, informasinya katanya minggu-minggu ini akan diumumkan siapa pemenangnya ya teman-teman. Oke, kita di sini coba baca di blognya ya teman-teman, blog dari minepi.com di hackathonnya. Oke, di sini Pi Network 2023 kuarter 1 hackathon kick off. Petunjuk dan sumber daya. Oke, di sini kita langsung aja ya teman-teman, kita bahas ya. Pi Network bersemangat untuk memulai tahun 2023 dengan mengumumkan peluncuran hackathon baru. Jaringan ini membangun momentum dari Hackathon Perguruan Tinggi 2022 dan Pi Hackathon 2021 dan terus memfasilitasi pengembangan aplikasi Pi yang berkualitas. Hackathon ini akan berlangsung hingga 28 Februari. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi berakhirnya hackathon kemarin itu di tanggal 28 Februari. Oke ya, kemudian selama beberapa tahun terakhir, Pi Network telah membangun mata uang kripto yang paling banyak didistribusikan di dunia dengan lebih dari 35 juta anggota di seluruh dunia. Oke teman-teman, informasi terakhir kemarin katanya sudah ada sekitar 40 jutaan lebih ya teman-teman ya. Ini penggunanya sangat luar biasa sekali guys. Kemudian pada tahun 2023 sebagai bagian dari misi pertumbuhan dan pembangunan utilitas selama periode jaringan tertutup mainnet saat ini, jaringan terus memperluas dan meningkatkan platform aplikasinya. Ini untuk memungkinkan lebih banyak pengembang masyarakat dan secara kolektif menjadi ekosistem berbasis utilitas yang lebih kuat. Oke ya teman-teman. Kemudian di sini ada keterangannya. Disitulah Anda masuk. Perintis dan pengembang seperti Anda didorong untuk berkontribusi pada jaringan Pi dan pertumbuhan ekosistem dengan membangun aplikasi web seluler yang menghadirkan utilitas nyata bagi pengguna. Kami sedang mencari aplikasi yang kreatif dan berfokus pada utilitas. Ini bisa berupa hiburan, pendidikan, interaksi sosial, akses ke informasi, utilitas konsumen, atau apapun yang dapat Anda pikirkan. Oke teman-teman ya, jadi memang untuk Pi Network ini kita berfokus kepada pembangunan utilitas ya teman-teman ya, karena nantinya Pi ini akan ditransaksikan di jaringan Pi itu sendiri guys. Oke, kemudian di sini ada tantangan ya teman-teman. Jadi di sini tantangan yang dimaksud adalah ya, pelopor dan pengembang diundang untuk membangun aplikasi web seluler yang memenuhi kebutuhan pengguna nyata. Oke, jadi di sini semua teman-teman pioner yang memiliki keahlian di bidang aplikasi ya, kemudian di bidang web, di bidang blockchain, di sini semuanya diundang untuk berpartisipasi di Hackathon Pi Network ini guys. Kemudian di sini ada keterangan lagi, mendukung penggunaan cryptocurrency Pi dan intuitif untuk digunakan dan dapat diakses oleh orang biasa. Oke ya. Kemudian di sini ada keterangan lagi, mengembangkan Pi itu mudah dan tidak memerlukan pengalaman blockchain atau kripto sebelumnya. Cukup buat aplikasi web seluler ya, integrasikan ke SDK ya dengan JavaScript dan lakukan panggilan API. Jadi jika Anda ingin berpartisipasi dalam hackathon, ikuti petunjuk lebih lanjut di bawah ini. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kalian tidak harus ada pengalaman blockchain ya atau kripto, tapi kalian cukup buat aplikasi web seluler, kemudian integrasikan ke SDK-nya Pi Network ya teman-teman. Kemudian di sini ada temanya ya. Temanya di sini ada beberapa pilihan ya, dari media sosial, kemudian game ya atau hiburan, kemudian ada utilitas konsumen. Nah, untuk utilitas konsumennya di sini ada kategorinya juga ya.
Kategori ini untuk semua aplikasi yang menyediakan utilitas untuk anggota kami atau untuk bisnis lain. Contohnya mungkin termasuk program loyalitas untuk bisnis yang menghadirkan kekuatan blockchain ke masa aplikasi pasar, platform pendidikan, dan lainnya. Game atau hiburan kalian pasti sudah maksud ya teman-teman ya. Kemudian media sosial. Nah, oke, untuk media sosial ini tidak perlu saya jelaskan lagi ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada inovasi terbuka. Tunjukkan pada kami ide terbaik Anda, aplikasi yang paling keren yang dapat Anda pikirkan. Oke, jadi kalian di sini di hackathon ini guys, kalian bebas berkreasi ya teman-teman ya. Ide apa yang akan kalian buat, kalian bisa tumpahkan di hackathon Pi Network ini guys. Kemudian di sini ada hadiah dan penghargaannya ya teman-teman. Untuk total hadiahnya di sini ada sekitar 30.000 dolar ya. Kemudian dalam bentuk tunai yang tersedia sebagai berikut ya. 15.000 untuk pemenang keseluruhan. Kemudian 2.000 untuk peringkat ketiga runner up ya. Kemudian 1.000-nya untuk pemenang tema untuk 4 kategori tema. Oke, nah untuk tema ini bisa kalian lihat lagi di sini ya teman-teman. Ya, di sini tema ini ada media sosial, game, hiburan, utilitas konsumen, kemudian inovasi terbuka. Kemudian di sini 5.000 dolar untuk tim pemenang dari babak penjurian terpisah. Kemudian ada juga imbalan cryptocurrency ya. Tim yang memenuhi syarat dan masing-masing anggotanya dapat memperoleh 100 atau lebih dalam imbalan Pi cryptocurrency untuk mencapai pencapaian sebagai berikut. Dan di sini ada keterangan lagi hadiah cryptocurrency-nya di sini individu ya. Membuat akun Pi dengan kode referensi. Kemudian ada lagi ini 5,60 Pi mencoba kode aplikasi ya. Kemudian apalagi nih? Tingkat satunya buat aplikasi di dev portal. Kemudian jalankan demo secara lokal di sandbox ya. Kemudian menerapkan aplikasi demo di server. Kemudian melihat rekaman lokarya dan menjawab pertanyaan kuis terkait dengan benar. Kemudian di sini ada keterangan lagi hadiah tim. Di cryptocurrency di sini ada ya, hanya tersedia di bawah POS ya, track. Seperti yang dijelaskan lebih lanjut di bawah ini, di sini ada ya. Berpartisipasi dalam check-in di titik tengah. Kemudian menerapkan aplikasi yang berfungsi penuh di mainnet. Oke, di sini kemudian ada orientasi juga ya. Orientasinya di sini ada langkah-langkahnya, kalian bisa ikuti di sini ya. Kemudian oke, di sini ada beberapa langkah nih. 1, 2 ya. Kemudian 3, 4. Kemudian di sini ada formasi tim juga ya. Formasi timnya silahkan kalian baca sendiri nanti di sini. Kemudian ada jalur Pi open source-nya ya di sini. Ada lisensi perangkat lunak ya, sumber terbuka. Nah, POS ini ada keterangannya juga nih, memungkinkan pengembang komunitas untuk membuat aplikasi dan alat sumber terbuka ya untuk ekosistem. Oke, kemudian di sini ada keterangan lagi nih. Kalian harus ikuti petunjuk di bawah ini untuk menggunakan lisensi Pi open source. Oke, di sini kalian bisa baca sendiri ya teman-teman ya. Ada sekitar 4 ya. 4 petunjuk. 5 ya. Oke, 6 guys, ternyata 7. Kemudian ada pedoman pengajuan proyek ya di sini. Di sini ada sekitar berapa nih? 1 ya. Kemudian di sini buat video YouTube ya yang dapat diakses publik. Oke, nah bagi kalian yang kalau kalian masuk di project kan pasti ada demo di video YouTube-nya ya teman-teman ya, yang menjelaskan project yang dibuat. Kemudian apalagi nih, instruksi penyerahan. Oke, di sini ada 4 ya.
Kalian silahkan baca sendiri aja nanti guys. Kemudian di sini ada sumber daya ya. Kemudian apa lagi nih? Oke, sudah selesai ya teman-teman. Jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa baca sendiri nanti di apa ini di atas tadi guys, lupa saya. Oke, nah di sini di Pi Network 2023 quarter 1 hackathon ya, kick off. Oke, ini aja dulu ya teman-teman informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.